Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi soleh-solihah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat belajar di rumah ya. Berjumpa lagi bersama Bu Isti di channel kesayangan kita, Musakta TV. Pekan lalu kita sudah belajar tentang keragaman Indonesia. Masih ingatkah kalian pelajaran pekan lalu? Apa semboyan negara kita? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Maknanya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Manusia diciptakan Tuhan berbeda-beda. Ada yang berbeda ciri tubuhnya, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Dalam perbedaan, semua manusia saling mengenal dan bekerja sama. Agama mengajarkan kebaikan bagi umatnya. Tugas kita melaksanakan ajaran itu dengan baik. Bila kita taat beragama, hidup kita akan damai dan sejahtera. Pekan ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, tugasku sehari-hari sebagai umat beragama. Sebelum kita belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tugas umat beragama. Dari tadi Bu Isi sering menyebutkan kata umat. Apakah anak-anak semua sudah tahu makna dari kata umat? Umat berarti penganut atau pemeluk agama, yaitu orang yang mempercayai satu agama tertentu. Apakah tugas umat beragama? Umat beragama mempunyai tugas bertakwa. Bertakwa yaitu menjalankan ajaran agama dan menjauhi larangan ajaran agama. Selain bertakwa, umat beragama selalu berdoa. Berdoa adalah salah satu ajaran agama. Setiap umat beragama memiliki tempat ibadah, tempat-tempat beribadah. Perhatikan gambar. Gambar apa ini ya? Ya, ini adalah gambar masjid. Masjid adalah tempat ibadah orang Islam. Gambar yang kedua, ini adalah gambar pura. Pura ini adalah tempat ibadah orang yang beragama Hindu, ya. Gambar yang ketiga adalah gambar, iya betul sekali, gereja. Ini adalah gereja untuk umat Katolik. Gambar yang keempat, gereja juga. Gereja yang ini adalah tempat ibadah untuk orang Kristen. Perhatikan perbedaannya. Katolik dan Kristen sama-sama beribadah di gereja. Namun, gerejanya berbeda. Untuk Katolik, di gerejanya ada patung Tuhan mereka. Sedangkan di Kristen, hanya ada salib saja. Itu ya bedanya. Gambar yang kelima adalah gambar wihara. Wihara ini adalah tempat ibadah untuk orang yang beragama Buddha. Gambar yang terakhir adalah gambar kelenteng. Ini adalah tempat ibadah untuk orang-orang yang beragama Konghucu. Halaman 91. Silakan anak-anak baca buku paket kalian, bacaan yang berjudul Persahabatan Ino dan Pandi. Apabila sudah selesai membaca, kalian bisa berlatih. Ayo lakukan dengan memberikan tanda centang bila pernyataan sesuai dengan cerita, atau memberikan tanda silang apabila pernyataan tidak sesuai dengan cerita yang kalian baca. Di Indonesia, kita mempunyai 6 agama yang diakui. 6 agama ini adalah Kristen, Hindu, Islam, Buddha, Katolik,
dan Konghucu. Saat bertemu dengan orang lain, kita mengucapkan salam. Membiasakan mengucapkan salam termasuk ajaran agama. Dengan mengucapkan salam, kita mendoakan orang lain agar selamat. Sama seperti ketika kita bertemu dengan teman ataupun Pak Guru, Bu Guru, kita akan mengucapkan Assalamualaikum. Sama seperti kita yang mempunyai salam Assalamualaikum, kelima agama yang lain juga mempunyai salamnya masing-masing ketika bertemu dengan temannya. Ketika orang Kristen dan Katolik bertemu dengan temannya, mereka akan mengucapkan salam yaitu Shalom. Atau bisa juga salam sejahtera atau bisa juga dengan salam sejahtera. Untuk orang Hindu, ketika bertemu dengan temannya, dia akan mengucapkan salam Om Swastiastu. Dan orang Buddha akan mengucapkan Namo Buddhaya. Sedangkan yang terakhir, umat beragama Konghucu akan mengucapkan salam We Dedong Tian. Semua salam itu berisi doa dengan keyakinan agama masing-masing. Jadi, ketika kita mengucapkan salam dengan sesama orang Muslim, kita akan mengucapkan Assalamualaikum. Tapi, apabila kita bertemu dengan teman yang beragama non-Muslim, kalian bisa mengucapkan salam, cukup mengatakan selamat pagi, selamat malam, selamat sore, semacam itu ya. Tidak perlu mengucapkan salam sesuai dengan agama mereka. Karena salam berisi doa. Paham ya? Sekolah Ino memiliki kebiasaan unik setiap pagi. Guru dan para siswa menjalankan kebiasaan 3S, senyum, sapa, dan salam. Sama ya seperti sekolah kita. Yuk sekarang anak-anak silahkan kalian baca buku paket kalian halaman 94. Selalu ucapkan salam. Apabila sudah selesai membaca, silakan kalian bisa berlatih halaman 94 dan 95. Tugasnya sangat mudah. Kalian bisa melengkapi kalimat dengan kata-kata yang sudah tersedia. Kemudian tugas berikutnya yaitu ayo lakukan. Kalian bisa memilih pernyataan dengan menyesuaikan gambar yang ada di sampingnya. Menarik ya gambarnya. Setiap umat beragama memiliki hari raya yang disambut dengan sukacita. Hari raya keagamaan memiliki keragaman. Meski demikian, kita harus tetap saling menghormati keragaman antar umat beragama. Merayakan hari keagamaan. Umat beragama merayakan hari raya. Merayakan hari raya merupakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat macam-macam hari raya keagamaan. Yang pertama, kalian bisa lihat gambar sebelah kanan. Di sini ada gambar Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari raya dari umat Islam. Ya, hari raya kita ya. Sedangkan gambar yang kedua ada gambar Natal. Natal adalah perayaan untuk umat Kristen dan Katolik. Gambar berikutnya ada Nyepi. Nyepi ini adalah perayaan untuk umat yang beragama Hindu. Gambar yang keempat adalah gambar Waisak. Di situ kalian lihat ada seorang biksu ya, yang kepalanya buta. Ini namanya biksu. Hari Raya Waisak adalah perayaan umat beragama Buddha. Dan yang terakhir adalah Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek ini adalah perayaan untuk umat yang beragama Konghucu. Lebih lengkapnya, kalian bisa membaca buku paket kalian halaman 108, 109, dan 110. Beribadah adalah tugas umat beragama. Dalam ajaran agama, kita juga diajarkan saling menolong. Manusia wajib menjaga lingkungan.
Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau membutuhkan bantuan orang lain. Selain orang lain, kita juga membutuhkan lingkungan. Umat beragama akan menjaga lingkungan sekitarnya. Contoh menjaga lingkungan adalah dengan menolong makhluk hidup lain. Dengan menolong, kita menunjukkan sikap menyayangi sesama makhluk hidup. Bila kita menyayangi makhluk hidup, tentu Tuhan akan menyayangi kita. Tolong-menolong adalah budaya bangsa kita Indonesia. Di sini ada beberapa contoh gambar yang menunjukkan perbuatan tolong-menolong. Silahkan kalian jawab 5 pertanyaan yang ada di buku paket kalian halaman 84. Sikap Inu dan Fandi membantu dan menolong. Apakah kamu pernah membantu teman? Sebagai umat beragama, kita harus saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Saling membantu dan menolong tidak hanya dengan teman di sekolah ya, tapi juga dilakukan dengan keluarga di rumah dan teman di lingkungan rumah. Ayo lakukan. Silakan anak-anak berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menolong. Dan berilah tanda silang pada gambar yang tidak menunjukkan saling menolong. Gotong royong antar umat beragama. Selain tolong menolong, gotong royong juga termasuk budaya bangsa kita. Gotong royong adalah bekerja demi kepentingan bersama. Semua pemeluk agama bekerja sama tanpa membedakan agama. Gotong royong adalah budaya bangsa kita. Dengan gotong royong, pekerjaan berat menjadi ringan dan cepat selesai. Sekian pembelajaran tema hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.